Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resume studi perencanaan dan rekayasa struktur sipil gedung. Seminar materi 1, Hotel Frido 10 lantai. Latar belakang dan masalah. Urgensi struktur tanpa gempa. Struktur pariwisata yang berkembang pesat mengubah aktivitas wisata menjadi bagian dari gaya hidup khalayak umum. Hal ini memicu kebutuhan hotel yang dinamis. Pembangunan Hotel Frido 10 lantai direncanakan dengan sangat matang guna menyiasati letak geografi wilayah Indonesia yang sangat rawan terhadap ancaman gempa bumi. Rumasan masalah utama: bagaimana merencanakan struktur hotel sesuai standar SNI terbaru, bagaimana menguji beban gempa Sukoharjo dengan respon sentrum. Tujuan perencanaan, analisis, dan desain SNI mampu merencanakan dan menganalisis desain struktur gedung Hotel Frido di Kartosuro, Sukoharjo yang berlaku nasional. Fokus utama mencakup bermodelan gaya lateral gempa bumi dan integrasi kekuatan antar elemen struktur dari blok hingga kolom utama gedung. 2. Dimensi dan luas tulangan. Mendapatkan dimensi penampang komponen struktur yang ideal, aman, sekaligus ekonomi yang menopang beban mati, beban hidup, dan gempa lateral. Menghitung kebutuhan luas tulangan baja, longitudinal, dan sengkang secara akurat guna menahan torsi, lentur, dan gaya geser bekerja pada bangunan. Seminar materi kedua yaitu Hotel Patra Surabaya. Kontrol ulang struktur dilantasi bangunan gedung 9 lantai Hotel Patra Surabaya. Pematerinya Muhammad Ahkan Al-Ghazali. Sistem dilandasi struktur. Pencegahan efek putir atau torsi. Salah satu metode perancangan bangunan memancang agar memiliki ketahanan struktur prima dan mencegah efek putir saat terjadi gempa bumi adalah dengan menempatkan sistem pemisah struktur dilantasi. Rumusan masalah utama: bagaimana pengaruh gaya gempa terhadap gedung dengan dilantasi versus tanpa dilantasi. Bagaimana dampak dilantasi terhadap perilaku dinamis struktur. Berapakah jarak celah dilantasi yang aman dan efisien. Tujuan dan batasan analisis. Tujuan analisis: mengetahui perbedaan beban gempa terhadap gaya pada struktur gedung yang diberi dilantasi versus tanpa dilantasi. 2. Menganalisis perbedaan respon perilaku gedung di lantai 9 dengan celah dilantasi yang bervariasi. Menentukan batasan jarak dilantasi paling optimal untuk menghindari risiko benturan antara gedung. Batasan studi. Objek studi berfokus secara spesifik pada pemodelan struktur utama gedung Hotel Pra Surabaya dengan jumlah 9 lantai. Analisis difokuskan murni pada aspek kekuatan mekanis dan fungsional struktur. Penelitian tidak mengkalkulasi efisiensi, biaya material, atau durasi penjadwalan proyek. Ketiga, seminar materi ketiga, inovasi beton sarbut, yaitu berjudul Bermanfaat limbah serabut kelapa dan abu sekam sebagai bahan tambahan pada beton konvensional. Latar belakang dan tujuan: inovasi berkelanjutan berkembang sektor konstruksi yang pesat memicu peningkatan konsumsi beton secara masif. Diperlukan inovasi bahan tambahan ramah lingkungan untuk meningkatkan kekuatan tekan dan kualitas beton. Tujuan eksperimen: menentukan proporsi kadar optimal serabut kelapa dan abu sekam padi agar menghasilkan kekuatan tekan maksimal secara rencana.
mengamati pengaruh integrasi serat alami terhadap tahanan letak beton, mengevaluasi kelayakan limbah pertanian sebagai substitusi material beton tepat mutu. Batasan masalah beton. Spesifikasi material. Semen yang digunakan dibatasi pada semen tipe 1 atau polet composite kemen dengan limbah serabut kelapa dan abu skam. Sampel silinder total pembuatan contoh uji sebanyak 30 sampel silinder menggunakan cetakan standar ukuran diameter 10 cm dengan tinggi 20 cm. Pengujian tekan uji kekuatan tekan beton dilakukan pada umur hidrasi 7,14 dan 24 hari menggunakan mesin penekan Compressiotex Machine. Materi ketiga dengan berjudul metode dual system UTP. Perencanaan struktur kampus pembangunan Universitas Tunas Pembangunan UTP Surakarta dengan metode dual system. Latar belakang dan tantangan zona rawan gempa, zona merah berdasarkan pemetaan geologi terbaru, pergerakan lempeng tektonik aktif yang bermuara di Samudra Hindia menjadi daerah Surakarta termasuk dalam kategori rawan gempa bumi tinggi. Guna menjamin keamanan infrastruktur kampus UTP diterapkan metode perencanaan dual system. Parameter analisis sistem ganda. Gaya geser dengan lateral dipikul secara bersama-sama oleh min 25% dan dinding geser sheet wall. Kalkulasi detail penolakan pondasi borpel, balok, kolom, pelat, dan sill wall yang kokoh terhadap guncangan lateral. Perbandingan topik seminar bisa dilihat ini hasilnya. Sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Terima kasih. Gunaku lo gerbang menit. Oh, sudah toh.